Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita kembali mengadakan kajian rutin mingguan ya. Setiap hari Ahad. Kebetulan Ustaz Zulham berhalangan untuk mengisi, maka beliau meminta pada saya untuk menggantikannya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada kita, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembali mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana nikmat itu di pagi hari ini Allah berikan kepada kita. Ada sekitar 7 miliar penduduk manusia di muka bumi ini. Kalau di Indonesia sekitar berapa? Sekitar 250 atau 300 juta ya Pak ya. Kalau Tanimura berapa? Lebih kurang. Hah? Lebih kurang. Lebih kurang berapa? Di Desa Bangunsari berapa? Nah, itulah. Dari 7 miliar itu kemudian dipilih lagi dari 300 juta itu, 250 juta itu, kemudian makin mengerucut dari 1 juta itu. Alhamdulillah Pak, pagi ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hamba yang dicintai. Jadi Bapak-bapak, kalau kita ingin mengetahui bahwasanya apakah kita itu sedang dicintai oleh Allah atau tidak, maka lihatlah kepada diri kita. Kalau kita sedang dalam berbuat kebaikan, maka ketahuilah Anda sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha idza ahabba 'abdan ista'malahu. Sesungguhnya Allah kalau cinta kepada seorang hamba, Allah pergunakan dia. Pergunakan untuk apa? Untuk kebaikan. Sebaliknya, apabila Allah tidak cinta kepada seorang hamba, Allah halang-halangi dia. Jangan sampai dia mendekat kepada kebaikan itu. Kenapa? Nanti masuk surga dia. Sebaliknya, ini si hamba ini harus selalu berbuat baik. Kenapa? Nanti masuk neraka dia kalau tidak berbuat baik. Allah tuntun dia. Alhamdulillah Pak, pagi ini kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui bahwasanya dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya salat subuh itu adalah merupakan salat berkumpulnya malaikat. Jadi malaikat itu ada shift malam, ada shift siang. Yata'aqabu fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar. Gantian. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis itu, malaikat siang dan malaikat malam. Jadi ada yang malaikat yang bertugas malam, ada malaikat yang bertugas di siang hari. Jadi mereka bertemunya di kapan? Di sholat subuh ini. Jadi mereka bertemu di sholat subuh, sekaligus mereka sholat berjamaah bersama orang-orang yang sholat di masjid-masjid. Jadi tadi di samping kita ada malaikat Pak, menyaksikan. Ketika yang malaikat si malam ini naik ke atas menemui Allah Subhanahu wa taala, Allah bertanya kepada mereka, "Baik, bagaimana kalian mendapatkan hamba-hambaku itu?" Mereka memberikan laporan, "Oh, Pak Haji akhirnya sholat subuh. Ini sholat subuh, Bapak ini sholat subuh, ini sholat subuh." Dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan
inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya Quran atau bacaan di waktu salat subuh itu adalah mashhuda. Mashhuda itu artinya apa, Pak? Disaksikan. Artinya salat subuh itu, bacaan yang kita baca di salat subuh, tadi ada imam kita, ya kan? Itu disaksikan oleh malaikat, Pak. Nah, jadi kita salat subuh disaksikan oleh malaikat dan dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita perlu kita syukuri itu. Karena Allah memilih kita untuk termasuk orang-orang yang disaksikan oleh malaikat itu. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu baru mukadimah. Ini sampai jam berapa nih, Pak? 7:30 ya. Baik, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan kemarin kita sedikit berbicara tentang beberapa pelajaran dari surat Al-Fatihah. Saya ingin, karena waktu itu waktunya tanggung sehingga tidak terkupas secara tuntas semua. Jadi pada pagi subuh yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan kepada kita semua tentang tafsir surat Al-Fatihah. Mungkin bagi sebagian kita adalah ini kajian yang berulang, tapi tidak mengapa, mudah-mudahan itu menjadi tambah pahala dan mungkin ada tambahan ilmu yang belum pernah kita dengar nanti. Kenapa saya pilih materi ini? Yang pertama, mudah-mudahan dengan mengetahui lebih mendalam tentang surah Al-Fatihah ini, kita lebih semangat dalam melaksanakan sholat. Kita lebih khusyuk dalam melaksanakan sholat. Karena surat Al-Fatihah adalah surat yang selalu dibaca dalam sholat. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita bahas yang pertama adalah nama-nama surat Al-Fatihah ini. Jadi Bapak-bapak, Al-Quran mempunyai berapa surat? 114 surat. Jadi ada beberapa surat itu yang dia tidak hanya satu namanya. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang cuma 1. Dan surat Al-Fatihah inilah merupakan surat yang paling banyak namanya. Surat yang paling banyak namanya itu surat apa? Surah Al-Fatihah. Bahkan Imam As-Suyuti mengatakan, surat Al-Fatihah ini mempunyai lebih dari 20 nama. Ya, dikatakan oleh para ulama. Nah, sebahagiannya ijtihadi, artinya istinbat para ulama, dan sebahagiannya lagi tauqifi. Tauqifi itu sudah ada ketentuannya, sudah ada penamaannya dari Allah dan Rasulnya. Apabila sesuatu itu mempunyai banyak nama, bahwa menunjukkan bahwasanya sesuatu itu sesuatu yang bukan hal yang biasa. Allah itu dalam Al-Quran, dalam hadis disebutkan Allah mempunyai 99 isma, mempunyai 99 nama. Berarti Allah itu bukan hal yang biasa, tapi luar biasa. Begitu juga dengan surah Al-Fatihah, dia mempunyai lebih dari 1 nama. Mungkin pada kesempatan kali ini kita sebutkan beberapa nama saja karena waktunya terbatas. Yang pertama di antara nama surah Al-Fatihah itu adalah disebut dengan Al-Fatihah. Itu yang paling masyhur. Apa Pak? Al-Fatihah. Fatihah itu asal katanya daripada fataha, membuka. Jadi kenapa surah Al-Fatihah itu disebut dengan Al-Fatihah? Karena begitu kita buka mushaf, yang pertama kali ketemu apa? Al-Fatihah. Makanya disebut dengan surat Al-Fatihah. Kemudian disebut juga Al-Fatihah itu disebut dengan Ummul Kitab atau Ummul Quran. Semuanya itu ada dalam hadis. Apa Pak? Itu artinya ibu, induk. Al-Kitab itu Al-Kitab, Al-Quran. Jadi Al-Kitab itu bukan Injil saja. Al-Quran itu disebut dengan Al-Kitab juga namanya Pak. Ya. Jadi induknya Al-Quran itulah surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena sebagian ulama mengatakan Al-Fatihah itu sudah mencakup secara global isi kandungan Al-Quran yang 30 juz itu. Di situ ada tauhid, di situ ada hukum, di situ ada tentang balasan amal hari kiamat, dan di situ juga ada kisah-kisah umam terdahulu.
Dan itu sudah tercakup dalam surah Al-Fatihah itu, dan itu yang terdapat dalam Al-Quran yang 30 itu. Jadi dengan surat yang simpel tapi mencakup 30 juz, Pak. Makanya dengan apa tadi artinya Pak? Ilmu. Jadi situlah kata kuncinya. Kalau dalam kalau orang akademisi, kalau ada sebuah penelitian, skripsi, tesis, disertasi, itu dengan abstrak. Dan abstrak ini di abstrak itu cuma 1 halaman, tapi disertasinya 200 halaman. Jadi di abstrak itu sudah ketahuan apa sebenarnya isi yang 200 halaman itu. Begitu juga dengan Al-Fatihah, hanya dengan 7 ayat kita sudah tahu inilah isi kandungan semua Al-Quran. Baik, itu nama yang kedua, Pak. Nama yang ketiga disebut dengan As-Saba' Al-Masani. Saba' itu artinya 7. Saba' itu artinya apa? 7. Kemudian Al-Masani artinya adalah berulang-ulang. Artinya 7 ayat yang berulang-ulang. Artinya surah Al-Fatihah itu 7 ayat yang selalu berulang-ulang dibaca oleh kaum muslimin. Ini langsung dalam Al-Quran Allah mengatakan, walaqad atainaka sab'an minal masani. Kami turunkan kepada engkau Muhammad 7 ayat yang berulang-ulang. Maksudnya berulang-ulang apa? Berulang-ulang kita baca dalam sholat. Tuh, jadi yang pertama tadi Fatihatul Kitab atau Al-Fatihah, yang kedua Ummul Kitab, yang ketiga apa? As-Saba' Al-Masani. Baik, masih banyak Pak. Oke, yang terakhir kita sebutkan di antara nama surat Al-Fatihah itu juga adalah surat Ruqyah. Apa Pak? Ruqyah. Jadi kalau kita ingin meruqyah anak kita yang gangguan apa begitu, maka yang pertama kita baca adalah Al-Fatihah. Dalam Sahih Bukhari dahulu ada segerombolan sahabat melewati sebuah kampung yang mana keplornya kampung itu digigit oleh binatang berbisa. Kepala desa kampung itu digigit oleh binatang berbisa. Udah sekarat, mereka bingung gimana cara mengobatinya ini. Mereka sudah cari obat ke sana kemari, nggak mempan-mempan. Akhirnya mereka melihat segerombolan orang yang kayaknya bukan orang sini gitu, orang asing gitu. Akhirnya mereka mencoba memanggil, mereka tahu ada solusi. Mereka bercerita, ketua kami digigit ini. Kira-kira ada nggak yang bisa mengobati? Kalau ada yang bisa mengobati, nanti kami kasih apa? Kasih imbalan lah, kata orang kampung tersebut. Maka salah seorang sahabat itu mencoba dengan hanya membacakan surat Al-Fatihah, sembuh. Menunjukkan bahwasannya ruqyah itu bukan hanya gangguan setan, Pak. Jadi kalau kita binatang berbisa, bisa dibacakan surat Al-Fatihah dengan keyakinan bahwasanya Allah yang menyembuhkan. Sembuh. Kemudian mereka berikan imbalan berupa kambing kalau tidak salah. Kambing kalau di zaman dulu udah hebat itu, Pak. Karena mereka musafir, butuh makanan. Akhirnya mereka ambil kambing tersebut, tapi mereka tak potong kambing itu di tempat. Mereka bawa pulang, lapor kepada Rasul, ya Rasul, kami begini. Terus kata Rasul apa? Wa ma adraka ma annaha ruqyah. Ketahuilah bahwasanya memang surah Al-Fatihah itulah ruqyah yang kau pakai itu, yang kau bacakan itu, kata Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah minta bagian. Nanti kalau kalian potong kambing itu bagi-bagi juga lah ya, kata Rasulullah SAW. Rasulullah tidak mengingkari, bahkan mengiyakan, menunjukkan bahwasanya surah Al-Fatihah adalah surah ruqyah. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa nama surat Al-Fatihah. Kemudian ada juga keutamaan. Jadi kadang-kadang Al-Qur'an itu, Pak, yang 114 surat itu, ada beberapa surat itu Allah sebutkan atau Rasul sebutkan dia mempunyai keutamaan tertentu. Contoh surat Al-Ikhlas, kalau dibaca pahalanya sepertiga Al-Qur'an. Nah, begitu. Al-Kafirun juga mirip Al-Ikhlas, begitu. Al-Kahfi, ya kan? Al-Kahfi itu dalam hadis yang derajatnya hasan, itu adalah kalau dibaca setiap hari Jumat, maka dia mempunyai keutamaan mengampuni dosa-dosa yang lalu, minggu yang lalu, kan gitu kan? Surah Al-Fatihah juga seperti itu. Surah Al-Fatihah ini dalam Sahih Bukhari disebutkan oleh Rasulullah SAW kepada seorang sahabat namanya Sa'id bin Mu'alla.
bahwasanya Al-Fatihah itulah a'zam. A'zam itu apa? Yang paling agung, yang paling wah. Jadi surat Al-Fatihah surat yang paling agung di antara 114 surat itu. Semua surat agung, mulia, enggak ada yang enggak mulia, tapi Allah berikan kelebihan. Itu yang pertama. Yang kedua, karena dia merupakan surat yang paling agung, maka di antara keutamanya dia adalah apa? Dia merupakan rukun sholat. Itu sepakat para imam yang tiga bahwasanya surah Al-Fatihah merupakan surat sholat, rukun sholat. Abu Hanifah mengatakan tidak. Tapi jumhur ulama mengatakan tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Jadi bapak-bapak gini, kalau bapak sholat membaca Al-Quran mulai dari surah Al-Baqarah sampai surah An-Nas 1 rakaat 30 juz itu Pak, itu nggak sah sholatnya, nggak sah sholatnya. Kenapa? Nggak ikut Al-Fatihahnya. Tapi kalau bapak sholat cuma bapak baca Al-Fatihah doang di setiap rakaat, sah nggak? Sah. Ustaz, kalau mau dibaca ayat setelah Al-Fatihah sah nggak? Sah, karena membaca ayat itu bukan rukun, tapi merupakan sunnah. Kalau dalam mazhab Syafi'i dengan hay'ah, begitu. Jadi dia rukun Pak. Jadi kalau kita baca 30 juz tanpa Al-Fatihah nggak sah sholat. Tapi kalau kita baca Al-Fatihah doang tanpa yang lain sah sholat. Nah itu keutamaan yang luar biasa. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sudah kita sebutkan tentang nama-nama surat ini, sudah kita sebutkan juga tentang keutamaan surat ini. Mari kita mencoba mendalami surah Al-Fatihah ini ayat per ayat, satu per satu. Mudah-mudahan ini membantu kita makin khusyuk dalam sholat. Yang pertama, ayat yang pertama itu apa Pak? Udah lupa Pak? Udah hafal semua surah Al-Fatihah ya? Ayat yang pertama itu dalam mazhab Syafi'i disebut dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mengatakan bukan itu yang pertama, tapi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari ayat yang pertama dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama, Bismillah. Bismillah. Bismillah itu artinya adalah ba'lil isti'anah. Artinya saya meminta tolong kepada Allah dalam segala urusan. Ini mengajari kita supaya setiap urusan kita harus tawakal kepada Allah. Mau naik kereta, Bismillah. Mau kerja, Bismillah. Mau apa lagi? Semua Bismillah Pak. Iya Pak ya. Bahkan di kamar pun pakai Bismillah Pak ya. Iya Pak ya. Malam Jumat itu pakai Bismillah kan Pak ya? Pakai Bismillah. Jadi Bismillah. Semua urusan kita pakai Bismillah. Menunjukkan bahwasanya ini kita tidak bisa lepas dari pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita Bismillah artinya saya memulai dengan meminta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim yang Bapak tahu selama ini artinya apa? Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bedanya apa? Kasih sayang, kayaknya sama ya. Udah dekat. Kalau orang yang sayang pasti ngasih, iya gitu ya. Kalau orang yang ngasih belum tentu sayang Pak ya. Belum tentu sayang kayak gitu ya. Ini dikatakan oleh para ulama. Kenapa? Sebenarnya Rahman sama Rahim itu sama, dari kalimat yang sama. Rahimah itu. Rahimah itu dia kasih. Jadi kalimatnya asal kalimatnya sama, tapi maknanya beda dikatakan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan kalau Rahman itu sifat yang melekat pada zat Allah. Kalau Rahim adalah aplikasi dari sifat itu. Bagaimana itu? Contohnya gini, Allah itu semenjak memang Allah itu tidak mempunyai awal ya. Itu sudah pada zatnya Allah itu adalah mempunyai sifat kasih sayang. Dan ketika Allah menyayangi seorang hamba, itulah Rahim. Kalau kita begini, contoh, si A ini adalah orangnya dermawan. Itu sifat dia. Semenjak dia dewasa, dia udah orangnya dermawan. Tapi ketika dia diam begini, itu masih sifatnya dermawan, masih. Tapi ketika dia berangkat dari rumahnya, bawa uang, bagi ke fakir miskin, bagi ke janda, bagi ini. Nah di situ rahimnya, barang begitulah.
Jadi dia sudah mempunyai sifat, dan ketika dipraktekkannya itulah ibarat rahimnya tadi. Ketika Rahman itu sudah sifatnya. Ketika Rahim, ketika dia mengaplikasikan sifat itu dengan Rahim. Begitu juga Allah. Allah dalam zatnya mempunyai kasih sayang luar biasa. Begitu dia menyayangi kita, sekarang dia menyayangi kita. Apa buktinya dia menyayangi kita? Dikasih bernapas, dikasih hidup, ya kan? Dikasih hadir di majelis ilmu. Itu tanda sayang Allah. Disitulah muncul rahimnya Allah. Berarti Allah Rahman dan Allah Rahim. Sebagian ulama mengatakan kalau Rahman itu semua makhluk. Kalau Rahim, artinya Rahman itulah kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada semua makhluk. Kalau Rahim, kasih sayang Allah yang Allah berikan khusus kepada orang beriman di hari kiamat. Artinya apa, Pak? Kita di dunia ini, Pak, kalau nggak ada sifat kasih sayang Allah, hancur kita semua. Coba perhatikan orang kafir, Pak. Orang kafir, orang ateis, percaya nggak mereka kalau Allah itu ada? Ateis? Enggak kan? Tapi Allah tetap sayang kepada mereka. Dikasih bernafas, dikasih uang, dikasih harta, dikasih anak, dikasih kesehatan. Itu sifat kasih sayang Allah. Kita sholat, mereka nggak sholat, tapi sama-sama dikasih bernafas. Kalau kita bandingkan ke manusia kalau melakukan sesuatu hal yang membuat dia marah, pasti dia nggak ngasih kan, Pak? Coba kalau ada orang, Pak, dari belakang dilempar Bapak pakai batu, kemudian dia minta uang, kira-kira kasih nggak? Beda dengan Allah. Walaupun dia katakan Allah itu begini, Allah itu nggak ada, tapi Allah tetap kasih dia bernafas, kasih dia hidup, kasih dia sehat. Itu Rahman. Tapi Rahim, untuk Rahim, ya mohon maaf, Rahimnya itu khusus nanti kepada orang-orang yang beribadah kepada Allah. Itu di hari kiamat. Dalam sebuah hadis, Pak, Rasulullah mengatakan ketika Allah menciptakan dunia ini, Allah menciptakan 100 rahmat. 100 ditumpahkan ke dunia ini, 99 rahmat lagi itu nanti di hari kiamat. Bayangkan, Pak, 100 aja udah luar biasa kita enaknya di dunia ini, kan? Udah kebagi semua makhluk ini, kan? 99 lagi nanti khusus di hari kiamat diberikan kepada kita. Wah, itu luar biasa. Bagaimana kasih sayangnya Allah itu dari kiamat. Makanya hanya dengan sholat 5 waktu nanti rumah kita seluas langit dan bumi yang terbuat dari emas dan perak hanya dibayar dengan sholat. Itu kasih sayang Allah yang luar biasa. Nah, itulah Rahman dan Rahim. Kemudian kita percepat, Pak, ya. Kemudian ayat yang kedua, Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Apa yang